Halo semuanya, dalam video kali ini aku akan mereview manga yang berjudul Happiness karya Suzo Oshimi yang baru saja terbit beberapa minggu yang lalu. Bagi yang belum familiar dengan namanya, mungkin kalian pernah lihat hasil karyanya yang lain yang juga sudah diterbitkan di Indo yang berjudul Aku no Hana, atau judul Indonya Kembang Jahanam. Atau mungkin bagi kalian yang suka baca scanlation online, pasti pernah mendengar tentang manga yang berjudul Chi no Wadachi atau Trail of Blood yang cukup terkenal. Suzo Oshimi Sensei sendiri merupakan seorang mangaka yang dikenal akan karyanya yang memiliki kisah yang cukup menguras emosi dan pikiran. Jadi bagi kalian yang berpikir kalau manga ini adalah manga slice of life yang santai, mungkin kalian bisa langsung skip video ini karena tentunya cerita dalam manga ini nggak akan seperti itu. Oke, menurut website My Anime List, manga ini bergenre drama yang bertemakan school life dan juga vampir. Di Jepang, manga ini mulai diterbitkan dari tahun 2015 dan tamat pada tahun 2019 dalam 10 volume. Ya, semoga aja ke depannya manga ini juga bisa terus diterbitkan sampai tamat di Indo. Oke, langsung aja kita lihat kondisi fisik dari manga ini. Ya, untuk covernya terbuat dari material glossy. Untuk bagian depannya diisi oleh full ilustrasi gambar sesosok gadis, dan jika kita perhatikan pada bagian sekitar mulutnya seperti terdapat bercak darah yang mengindikasikan kalau dia ini seorang vampir. Dan untuk bagian belakangnya masih berisi lanjutan dari ilustrasi yang ada di depan, dan tentunya juga terdapat sinopsis cerita. Untuk harganya adalah Rp58.000, tapi kemarin aku dapatkan manga ini di harga Rp43.000 saja karena sedang ada diskon. Ya, bisa dibilang harganya ini cukup mahal ya jika dibandingkan dengan manga-manga reguler yang biasa dijual di kisaran 20 hingga 30 ribuan. Tapi hal ini sebenarnya cukup sebanding mengingat ini adalah manga terbitan Level Comics. Untuk ratingnya adalah 17+, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, manga-manga karya Suzo Oshimi ini dikenal dengan kisahnya yang cukup kompleks dan sangat menguras emosi, sehingga tentunya hal-hal seperti ini nggak akan cocok bagi kalian yang di bawah umur. Ditambah lagi karena ini temanya adalah vampir, tentunya akan ada beberapa scene gore yang mungkin akan kita temui di dalamnya. Hal unik yang kutemui pada manga fisik ini adalah pada bagian covernya terdapat space lebih, jadi bentuknya seperti ini. Jujur aku baru pertama kali menemukan hal seperti ini di manga atau komik. Kalau untuk novel, aku udah lumayan sering ketemu yang covernya modelan begini. Dan biasanya pada bagian ini terdapat tulisan-tulisan seperti contohnya pada novel ini yang berisi sekilas info tentang si pengarangnya. Tapi kalau yang ada di manga ini, gak terdapat tulisan apa-apa dan hanya berisi lanjutan dari gambar yang di depan tadi. Entah ini hanya sekedar berfungsi untuk menambah estetika aja atau mungkin ada fungsi lainnya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk isi dalamnya, hasil cetakannya bisa dibilang cukup premium. Jadi kualitas kertas dan juga cetakannya sudah sangat bagus dan jelas untuk dibaca. Jika dibandingkan dengan manga atau komik-komik yang sudah pernah aku review sebelumnya, mungkin komik Happiness ini ukurannya sedikit lebih besar. Jadi di dalamnya terdapat space lebih di bagian samping-sampingnya yang membuat kita kalau baca bolak-balik halaman lebih enak lah untuk memegangnya. Oh ya, halaman-halaman yang ada di komik ini juga disertai dengan nomornya. Dan jujur, hal semacam ini udah lumayan jarang aku temuin di beberapa manga yang saat ini kubaca. Meskipun kebanyakan pasti nulis nomor halamannya di bagian daftar isi di depan. Tapi sayangnya nomor tersebut gak disertai di halaman-halaman yang ada di dalamnya. Jadi ujung-ujungnya kita harus bolak-balik halamannya secara manual untuk mencari suatu chapter atau suatu bagian yang ingin kita temukan. Jadi aku benar-benar mengapresiasi untuk pemberian nomor halaman ini. Untuk art style-nya nggak perlu diraguin lagi. Ilustrasi-ilustrasi yang dihasilkan oleh Suzo Oshimi ini sangatlah apik. Contohnya seperti cara penggambaran ekspresi-ekspresi yang dirasakan si karakter. Seperti ketika merasakan bahagia, takut, ataupun cemas. Kita sebagai pembaca akan dibuat seolah merasakan perasaan-perasaan tersebut. Ditambah lagi dengan cara penggambaran background-nya yang sangat mendukung mood dari suatu scene. Seperti misalnya ketika si karakter mengalami pergolakan batin dalam dirinya. Dalam kondisi ini, panel-panel yang ada pun dibuat seolah-olah terdistorsi sehingga menimbulkan kesan kekacauan. Ya, jujur aku sangat suka art dari Suzo Oshimi ini. Untuk keseluruhan, hasil cetakan versi Indo ini sudah sangat bagus. Tapi mungkin ada satu masukan yang mau aku sampaikan untuk pihak Level Comics atau editor-editor komik lainnya.
Yaitu mungkin untuk kedepannya akan lebih baik kalau sound effects atau onomatope yang ada seperti yang bisa dilihat di sini untuk ikut ditranslate ke versi bahasa Indonesia. Karena menurutku kalau dibuat jadi dua seperti ini, kita para pembaca, terutama yang bisa baca hiragana atau katakana, jadi baca double tulisannya. Ya aku tahu sih untuk ngedit atau ngeredraw halaman-halaman seperti ini memanglah nggak gampang dan juga memerlukan effort yang lebih. Karena aku sendiri juga pernah kerja di suatu pihak scanlation. Tapi demi meningkatkan kualitas, mungkin kalau hal ini masih memungkinkan untuk dilakukan, ya kenapa nggak dilakukan saja. Tapi anyway, aku sangat mengapresiasi pihak Level Comics karena sudah mau mencetak manga Happiness ini ke dalam versi Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin aku mau bahas plot ceritanya. Meskipun aku sudah pernah baca beberapa karya Suzuo Oshimi, tapi untuk manga Happiness ini aku benar-benar belum pernah membacanya sama sekali. Jadi aku belum tahu bagaimana keseluruhan cerita dalam serial manga ini. Mungkin untuk isi cerita yang dibahas dalam volume pertama ini bisa kita baca di bagian sinopsisnya dulu di belakang ini. Suatu malam, tiba-tiba Okazaki diserang oleh seorang gadis misterius dan dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan. Seketika kehidupan sehari-harinya yang biasa saja, tidak bahagia ataupun senang, hancur tak bersisa. Yang tertinggal hanyalah sebuah goresan di leher, selalu mencari sesuatu dan terus-menerus merasa haus. Nasib apa yang tengah menanti Okazaki, seorang anak SMA membosankan ini? Oke. Jadi ya kurang lebih isi cerita yang dimuat dalam volume pertama ini adalah pengenalan tentang karakter si Okazaki, seorang anak SMA yang biasanya dibully dan dijadikan babu di sekolahnya. Akan tetapi pada suatu malam ia digigit oleh seorang vampir wanita yang bisa dilihat pada bagian cover tadi. Setelah digigit, ia diberi pilihan apakah ia ingin mati ataukah ingin tetap hidup, tapi dengan konsekuensi ia ikut menjadi seorang vampir. Tentunya mati bukanlah pilihan buatnya. Jadi ia menerima pilihan yang kedua. Ia pun selamat, meskipun kemudian ia harus menerima konsekuensi tadi, di mana ia menjadi tidak tahan akan teriknya matahari, dan juga tentunya ia akan menjadi terus-menerus merasa haus akan darah. Ya, pada volume ini kita akan melihat proses adaptasi dari si tokoh Okazaki ini, karena kini ia memiliki insting vampir. Di mana selama proses adaptasi ini ia mengalami kesulitan untuk menahan nafsunya karena adanya insting vampir tadi. Ya, kita juga akan melihat perubahan tentang aktivitas kesehariannya, di mana dirinya yang semula hanyalah menjadi babu, kini berkat insting barunya, ia jadi terbebas dari peran tersebut. Dan juga kini ia memiliki teman baru, yaitu Yukiko Gosho, seorang siswi perempuan yang berhasil menahan si Okazaki ketika ia hampir melewati batas. Ya, kurang lebih begitulah cerita yang dimuat dalam volume ke-1 ini. Jujur, aku belum bisa baca kira-kira kedepannya cerita ini bakalan bagaimana. Jadi ya mungkin kedepannya aku akan membuat video tentang pendapatku pribadi mengenai cerita yang dimuat di tiap volume-volume selanjutnya. Oke, kesimpulannya, haruskah kalian koleksi komik atau manga Happiness ini? Karena aku belum baca full keseluruhan ceritanya, dan juga karena ini baru volume pertama, mungkin aku belum bisa kasih jawaban pastiku tentang serial manga Happiness ini. Tapi overall dari kelima chapter yang aku baca dalam volume ini, jujur aku lebih tertarik untuk membaca cerita yang ada di serial ini dibandingkan dengan yang ada di serial Aku no Hana. Meskipun keduanya sekilas memiliki tema yang sama, yaitu tentang anak sekolah. Ya mungkin karena dalam Happiness ini ada tema vampirnya, jadi membuat ceritanya agak lebih unik jika dibandingkan dengan Aku no Hana yang hanya bertema real life saja. Bagi kalian yang penggemar Suzuo Oshimi, tentunya komik ini wajib kalian koleksi. Tapi bagi kalian pembaca manga atau komik reguler yang lagi mau menambah koleksi, mungkin kalian bisa cari tahu dulu mengenai manga-manga karya Suzuo Oshimi ini secara online. Karena bagi kalian yang belum terbiasa dengan manga-manga yang isi ceritanya cukup intens dan menguras pikiran seperti ini, kalian mungkin akan cukup kesulitan untuk membaca manga-manga karya Suzuo Oshimi. Ditambah lagi kalau kalian bukanlah orang yang suka dengan scene yang gore dan juga berdarah-darah, kalian mungkin bisa langsung skip aja serial manga ini. Ya meskipun pada volume pertama ini belum terlihat sih scene yang terlalu gore-nya. Ya ini selain scene ketika si Okazaki digigit si vampir ya. Ya mungkin begitulah tanggapanku untuk serial manga Happiness ini. Kalau kalian suka dengan review yang aku buat, mungkin kalian bisa bantu dengan klik tombol subscribe dan juga like di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.